Oke, selamat pagi kepada Pak Daniel. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai kreativitas dalam pemasaran konten. Dalam kelompok kami ada Alessia Ainun, ada Fatih Fadila, ada Tiara Brina, ada Audi Daniela, dan ada saya sendiri Gabriel Lidin. Konten yang pertama, saya sendiri mengambil tema dari kekeluargaan, yaitu saya kelompok kami mengambil dari 5 buatan Indonesia, yaitu terus hidupkan selera Indonesia. Yang pertama pada analisis pemilihan konten. Konten yang dibuat ini dibuat dengan konsep kekeluargaan dan dekat dengan masyarakat. Analisis ini juga memiliki kompetensi suara itu Vidi Aldiano. Artis terkenal seperti Vidi Aldiano ini dipilih sebagai pemicu konsumen untuk tertarik kepada video karena pada dasarnya Vidi Aldiano juga sudah memiliki nama di mata masyarakat. Yang kedua ada yang pesan yang ingin disampaikan. Nah, pesan yang ingin disampaikan dari video Indomie ini yaitu berbagai kelompok atau ras berkumpul menjadi satu untuk menikmati produk itu yaitu Indomie itu sendiri. Scene di mana Vidi Aldiano memakan Indomie di pegunungan memberi tanda bahwa Indomie merupakan makanan saji yang mudah disiapkan, sehingga menjadi kesan khusus atau nilai plus di mata masyarakat. Ketiga, ada media yang dipakai. Media yang dipakai oleh Indomie ini sendiri menyebarkan video melalui YouTube, Twitter, dan Instagram. Alasan Indomie menggunakan 3 media sosial ini karena media sosial ini mudah dijangkau masyarakat atau konsumen, sehingga video yang ada juga mudah mendapatkan views dan mendapat perhatian dari konsumen lebih cepat. Yang selanjutnya adalah efektivitas konten dalam menjangkau audiens sasaran. Keputusan Indomie untuk meningkatkan konten atau iklannya pada platform sosial media seperti YouTube, Instagram, dan Twitter merupakan keputusan yang tepat. Seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, karena YouTube, Instagram, dan Twitter merupakan salah satu media sosial yang sudah cukup terkenal juga di mata masyarakat dan penggunanya juga sudah cukup banyak sehingga menyebarkan video di 3 media sosial ini merupakan salah satu cara yang efektif. Terlihat dari jumlah traffic yang sesuai dengan target pasar Indomie ini juga sangat besar di platform sosial media tersebut. Dan selanjutnya ada perkiraan biaya yang diperlukan untuk membuat konten. Biaya yang dibuat kontennya bisa jadi mencapai ratusan miliar perkiraannya karena banyak biaya produksi iklan yang dikeluarkan seperti membayar talent yaitu Vidi Aldiano sendiri, dan talentnya juga bukan hanya Vidi Aldiano, mungkin juga ada banyak puluhan orang lain yang termasuk di dalamnya dan juga penyewaan lokasi dan lain-lainnya sehingga biayanya juga termasuk cukup mahal. Berikut adalah contoh tanggapan atau komentar dari audiens berdasarkan dari video iklan Indomie yang telah disiapkan. Berdasarkan komentar-komentar yang ada, dapat disimpulkan bahwa memang masyarakat atau konsumen itu sudah cukup tertarik kepada konten yang disediakan ini karena konten-konten ini juga sudah mereka telat di mata masyarakat. Selanjutnya adalah iklan Bukalapak berjudul Bu Linda. Kerangka eksekusi daya tariknya adalah dramatisasi yang menggunakan perasaan atau situasi yang lebih tinggi pada aspek potongan kehidupan. Bukalapak sendiri memilih mendistribusikan kontennya dalam jenis audiovisual. Seperti yang dilihat, Bukalapak menayangkan iklan ini di media platform streaming atau media sosial seperti YouTube dan televisi. Tujuan dengan dipilihnya konten audiovisual karena diharapkan audiens bisa menangkap pesan yang disampaikan dengan baik dan lebih terstruktur. Next. Lalu ini adalah pesan yang ingin disampaikan dari iklan ini, yaitu untuk bisa saling menyayangi, mengasihi, dan dengan membentuk rasa kekeluargaan yang bukan hanya bisa didapatkan dengan adanya hubungan keluarga, tetapi juga bisa didapatkan antar sesama manusia dengan memberikan kasih sayang dan kepedulian. Contohnya di akhir iklan, saat Bu Linda bercerita bahwa rice cooker-nya rusak, kedua anak kos sama-sama langsung membelikan rice cooker baru dengan melakukan pemesanan melalui Bukalapak. Next. Lalu efektivitas yang didapatkan Bukalapak dalam penayangan iklan melalui media sosial adalah memungkinkan iklan tersebar dengan cepat ke berbagai audiens. Nah, iklan Bukalapak Bu Linda sudah bisa dianggap efektif karena mencapai audiens sasaran karena jumlah penayangan iklan mereka melalui YouTube selama 5 tahun terakhir saja mencapai 2,7 juta dengan jumlah like sebesar 44.000, di mana membuktikan meningkatnya brand awareness perusahaan Bukalapak dari iklan tersebut. Next.
Bukalapak menggabungkan iklannya dengan memberikan pesan-pesan nilai sosial yang menyentuh agar dapat menarik perhatian khalayak. Di sebelah kiri adalah contoh tanggapan atau komentar dari audiens. Salah satunya berbunyi bahwa pesannya dapat banget sampai merinding, membuktikan bahwa Bukalapak mendapat banyak respon positif dari audiens atas pesan yang disampaikan. Next. Selanjutnya ada GoPay dari GoPay, jaminan saldo kembali dari GoPay. Jadi analisis pemilihan jenis kontennya itu berupa, boleh di next dulu. Ya. Jadi analisis pemilihan jenis kontennya itu berupa menggunakan kerangka eksekusi daya tarik animasi dengan mengandalkan sisi audio visual yang menyuguhkan video animasi dengan menampilkan GoPay sebagai maskot yang membahas seputar bagaimana GoPay menjamin akan mengembalikan saldo yang hilang dari akun pengguna mereka. GoPay memilih jenis konten audio visual karena dinilai akan lebih tersampaikan secara efektif kepada para penggunanya. Terlebih lagi, mereka memilih media sosial dalam mengkomunikasikan konten mereka di mana media sosial adalah sarana pemasaran konten yang dinilai mudah dan murah. Jadi terus yang kedua itu ada pesan yang ingin disampaikan oleh GoPay. Jadi GoPay itu ingin menjamin keamanan dari penggunanya, maka dari itu apabila ada pengguna yang terkena modus seperti HP hilang atau modus lainnya seperti mengambil alih akun secara paksa melalui metode OTP, lalu saldo pengguna GoPay pun hilang dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka dari itu GoPay menjamin dengan memberikan bantuan berupa jaminan saldo kembali, pengguna cukup melaporkan kasus mereka lewat aplikasi yang nantinya akan diproses oleh pihak GoPay. Lalu media yang digunakan itu ada YouTube, Instagram, serta media lainnya seperti televisi. Tujuannya agar pesan yang ingin mereka sampaikan lebih masuk dan mudah dipahami oleh para penggunanya, serta jangkauan kedua media tersebut dinilai mudah dan luas. Lalu efektivitas dalam menjangkau audiens sasarannya itu, GoPay dalam menjangkau audiensnya itu dinilai sangat efektif karena dengan tayangan sebanyak 21 juta kali di YouTube dalam kurun waktu 1 tahun saja akan memberikan jangkauan yang luas dan banyak sehingga pesan yang ingin disampaikan pun tersampaikan dengan baik kepada para penggunanya. Lalu ada perkiraan biayanya dalam pembuatan animasi adalah mulai dari range harga sebesar 3.550 sampai 2.200 per 1 menit. Dan jika ingin menambahkan menit, akan dikenakan biaya 500.000 per menit yang ditambahkan. Boleh di next. Ya, jadi ada tanggapan berupa respon positif dari audiens bagaimana mereka mengapresiasi atas animasi yang menghibur dan memiliki tampilan yang luar biasa, sehingga para audiens pun menikmatinya. Bahkan ada yang rela iklan tersebut tidak di-skip, padahal iklan tersebut mempunyai durasi sepanjang 1 menit 30 detik, yang dinilai untuk iklan media sosial cukup panjang durasinya. Selain itu juga ada audiens yang memuji fitur jaminan saldo kembali dengan menilai fitur tersebut berani dan percaya diri. Lebih lagi, ada juga audiens yang menambahkan iklan GoPay tersebut membandingkan iklan GoPay tersebut karena dianggap lebih baik daripada iklan e-commerce lain yang dianggap annoying bagi audiens tersebut. Baik, jadi selanjutnya ini akan ada merek yaitu dari Fiat, di mana dia mengeluarkan mobil limited edition-nya itu seri 500 Riva dengan tajuknya adalah The Smallest Yacht in the World. Boleh di next? Nah, jadi untuk analisis pemilihan jenis konten bisa dilihat bahwa kerangka yang digunakan adalah menggunakan daya tarik fantasi dan menggunakan audiovisual dengan porsi dan pengemasan yang sempurna. Nah, si Fiat ini mengembangkan iklan ini dengan menggunakan aktor kelas atas Hollywood yaitu Adrian Brody yang dimana dia mendapatkan Piala Oscar di tahun 2003. Lalu dia menggunakan juga lagu Lamer yang dimana itu sangat memorable mobil terbaru dia yaitu Fiat 500 Riva. Nah, pesan yang ingin disampaikan dari merek ini, dari Fiat ini adalah di mana dia ingin menyampaikan bahwa Fiat 500 Riva ini tuh kayak sebuah yak gitu dalam bentuk mobil. Jadi kayak uh, kita nggak pernah bisa pakai yak di dalam kota karena di kota tuh nggak ada laut, tapi semua berubah ketika ada Fiat 500 Riva ini. Makanya dia menggunakan tagline itu the smallest yacht in the world. Nah,
dan dia tuh ingin juga menyampaikan gitu bahwa dengan menyampaikan dengan dalam kontennya bahwa ingin memperlihatkan bahwa mobil itu mini dan menarik perhatian tergambarkan dalam iklan tersebut karena ini mobil limited edition pertama dari Fiat yang memang atapnya bisa dibuka dan menyerupai ya. Nah, media yang dipakai dalam mengkomunikasikan konten si 500 Riva ini tuh dia menggunakan identitas media dalam komunikasi kontennya. Nah, dalam media YouTube, kenapa sih milih YouTube gitu? Kita dapat melihat respon dari masyarakat dari konten yang dikomunikasikan. Nama TV itu ya karena ini limited edition gitu, jadi makanya dia menggunakan TV juga untuk komersilnya. Boleh di next. Nah, selanjutnya adalah efektivitas konten dalam menjangkau audiens sasaran. Nah, sayangnya konten si komersil Fiat 500 Riva ini tuh dihapus dari official channel Fiatnya. Jadi kita tuh cuma bisa nemu konten ini dari reuploader. Ada satu channel yang reupload si konten ini, jadi cuma ada di channel dia. Nah, kalau kita lihat dari si channel reuploader ini, dia tuh mendapatkan 216.000 penonton dan dapat juga 1,8 like gitu. 1,8 like. Dan bisa diperkirakan bahwa dari reuploader saja sudah sebanyak itu mungkin bisa 10 kali lipat kalau misalnya memang masih ada di channel Fiatnya. Lalu biaya periklanannya adalah perkiraannya adalah di mana lihat dari website Celebrity Network, Adrian Brody itu dibayar sebesar $10 juta untuk jasanya. Jadi kalau di rata-rata diperhitungkan dengan salary dari editor, kameramen, clapper, audio master dan lain-lainnya, maka bisa diperkirakan kayaknya biaya yang dibutuhkan untuk bikin iklan ini tuh 151 sampai 155 miliar rupiah Indonesia. Boleh di next? Dan ini adalah contoh tanggapan dan komentar dari audiens, di mana ada yang bilang kayak Fiat tuh kayak iklannya tuh kayak film gitu, kayak movie, dan dia tuh pingin kayak ada sequelnya, pingin ada lanjutannya. Terus ada juga yang bilang kayak misalnya Fiat itu iklannya tuh setara dengan seni gitu, masterpiece banget. Lalu ada juga yang bilang kayak kayak semua itu kombinasinya kita fokus kepada aktor, kayak tuh aktornya tuh tepat, pengambilan gambarnya tepat, mobilnya tuh terlihat cantik banget di sana, kombinasinya sempurna, dan bahkan banyak yang minta untuk Fiat ini kembali berjualan di Amerika dan di India. Jadi memang sempurna banget lah gitu si iklan ini tuh dikemasnya. Boleh di next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami tentang merek-merek tadi. Semoga Bapak berkenan. Terima kasih dan sampai jumpa.